Hadir. Naja, hadir. Aziz, Hadir. Andika, hadir. Oke, masuk semua. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran engine 2 langkah dan 4 langkah. Ada yang sudah paham apa itu engine 2 langkah dan 4 langkah? Belum. Kalau nama reviewnya luas, cukup banyak, maka pertemuan kali ini kita bahas tentang engine 2 langkah terlebih dahulu. Ini kalian pasti tiap hari menggunakan sepeda motor. Tahu nggak sepeda motor itu yang jenisnya 2 langkah dan 4 langkah? Kalian ada yang paham? Ini motor masuk 2 langkah atau 4 langkah? Misal FX King itu termasuk motor apa, Mas? 2 langkah. Kalau Mega Pro 4 langkah. Jadi itu yang tipe-tipe motornya. Nah, kalau FX King ciri-cirinya gimana? Dari knalpotnya keluar asapnya. Mega Pro tidak keluar asapnya. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah kalian dapat memahami prinsip kerja dari engine 2 langkah. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi nama komponen dan fungsi pada engine 2 langkah. Yang ketiga, kalian dapat menerangkan kerja dari engine 2 langkah. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan, menganalisis apa-apa kekuatan dan kekurangan dari engine 2 langkah. Sebagai referensi pembelajaran, Bapak punya sebuah video. Mari kita simak bersama-sama.
dalamnya ada pistonnya. Yang kedua adalah saluran buang dari sistem pembakaran. Di trainer ini ditunjukkan pada bagian ini. Gunanya adalah untuk membuang sisa-sisa pembakaran. Yang ketiga, piston. Fungsi piston di sini beragam. Yang pertama, sebagai pemampat pada siklus pembakaran. Yang kedua, sebagai penutup saluran buang maupun masuk waktu proses pembakaran. Yang ketiga, pan piston. Gunanya adalah sebagai penghubung antara piston dengan stang. Stang berfungsi sebagai penghubung antara piston dengan poros engkol. Poros engkol berfungsi sebagai pengubah gaya dari gerakan maju mundur menjadi gerakan putar. Di bagian bawah poros engkol ada ruangan. Ruangan di sini untuk buatan kedap udara. Nah, ruangan di bawah ini namanya adalah ruangan bilas. Gunanya, pertama kali bahan bakar masuk ke sistem pembakaran ke ruang bilas, dia sebagai tampungan bahan bakar. Prinsip kerja atau siklus kerja dari motor dua tak adalah yang pertama, karburator mengaburkan bahan bakar lalu masuk ke ruang bilas yang berada di bagian bawah piston. Ketika gerakan piston menurun, jalan masuk dari bahan bakar tadi tertutup oleh piston. Otomatis bahan bakar yang ada di ruang bilas mendapatkan tekanan oleh piston yang turun. Kemudian bahan bakar mendapatkan tekanan akan naik ke ruang bakar melalui saluran bilas menuju ruang bakar. Pada saat posisi ini bisa kalian perhatikan, saluran buang juga terbuka oleh piston. Sebagian bahan bakar yang masuk ke ruang bakar akan keluar ke jalan pembuangan. Sebagian besar lagi akan tetap di dalam ruang bakar. Kemudian piston naik ke atas. Sebelum 15 derajat sebelum TMA, busi memarcikan bunga api dan terjadi pembakaran. Piston akan terlempar ke bawah oleh ledakan pembakaran tersebut. Sisa pembakaran akan dibuang ke saluran buang. Kemudian dari hasil turunnya piston tadi akan mendorong lagi bahan bakar yang ada di ruang bilas naik ke ruang pembakaran. Siklus itu akan tetap terjadi selama motor masih menyala atau mesin masih berbunyi. Ini ada sedikit animasi untuk mengulang dari siklus pembakaran engine 2 tak atau 2 langkah.
konstruksi mesin dua tak lebih sederhana dibandingkan konstruksi mesin jenis lainnya. Kalau di Batak ada loken as, ada klep, ada templar, di dua tak tidak ada. Konstruksinya sangat ringan. Yang kedua, memiliki RPM putaran yang lebih tinggi daripada mesin-mesin lainnya. Kenapa demikian? Karena pada engine dua rangka dalam satu siklus putarannya hanya memerlukan 1 kali TMA dan 1 kali TMB. Sedangkan pada motor 4 langkah dalam satu siklus kerjanya memerlukan 2 kali TMA dan 2 kali TMB. Jadi bisa dipastikan di sini motor 2 langkah RPM-nya lebih tinggi dan tenaganya lebih kuat daripada sistem engine 4 langkah. Setelah penjelasan dari Bapak tadi, ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan? Silakan. Ya Mas, silakan. Kenapa mesin 2 tak lebih boros? Pertanyaannya bagus. Mengapa engine 2 langkah bahan konsumsi bahan bakar yang lebih boros? Mari sama-sama kita perhatikan. Waktu posisi piston turun ke bawah, yang terjadi gimana tadi? Bahan bakar yang ada di lubang bilas akan mendapatkan tekanan sehingga naik ke saluran bilas, terus masuk ke ruang bakar. Pada saat posisi ini, tolong perhatikan. Lubang knalpot atau saluran buang tertutup oleh piston atau tidak? Tidak. Jadi bisa disimpulkan di sini sebagian bahan bakar lari langsung keluar melalui lubang bilas. Itu salah satu yang menyebabkan kenapa engine 2 langkah konsumsi bahan bakarnya lebih boros. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Kenapa mesin 2 tak lebih bertenaga? Pertanyaannya bagus. Mari kita coba perhatikan dari Turner ini. Pada satu siklus pembakarannya, engine 2 langkah hanya memerlukan 1 kali TMA dan 1 kali TMB. Bisa dipastikan tenaganya akan lebih besar daripada sistem engine lainnya, terutama kompetitornya, yaitu engine 4 langkah. Pada siklus ini, ketika piston turun ke bawah, yang terjadi gimana tadi? Bahan bakar yang ada di lubang bilas akan naik ke ruang bakar. Pada waktu posisi piston naik akan terjadi pembakaran. Sisa bahan bakar akan dikeluarkan melalui lubang knalpot. Nah, pada waktu proses ini berkelanjutan, bahan bakar yang ada di bawah akan naik lagi ke ruang bakar dan terjadi terus-menerus sampai kondisi mesin dimatikan. Bisa dipahami, Mas? Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Silakan. Fungsi dari oli samping. Oke, saya jelaskan. Pada sistem ini semua terlepas dari oli mesin. Bayangkan saja di sini ada banyak sekali benda-benda yang bergesekan. Contohnya, piston bergesekan dengan silinder, power bergesekan dengan stang, pen piston yang atas bergesekan dengan stang. Ketika dua belah benda bergesekan, perlu pelumas apa tidak? Nah, dikarenakan di sini keluar dari sistem pelumasan yang dilakukan oleh oli mesin, maka perlu juga pelumasan. Mengapa menggunakan oli samping? Karena itu hanya satu-satunya cara yang bisa dipakai, yaitu mencampurkan pelumasan ke sistem bahan bakar. Nah, supaya
Bisa dimengerti? Ya. Ada lagi yang perlu ditanyakan dan belum jelas? Kalau tidak ada, silakan membentuk kelompok seperti silakan. Amin. Bapak ada LKPD, tolong diskusikan dan diisi dengan kelompok lain masing-masing. Untuk kelompok A membahas tentang siklus dari motor atau engine 2 langkah. Kelompok B membahas nama komponen dan fungsi dari engine 2 langkah. Silakan didiskusikan dan dikerjakan. Siklusnya dimulai dari bahan bakar menuju ruang bilas, dilanjutkan melalui saluran bilas dan masuk ke ruang bakar untuk dikompresikan. fungsinya apa saja. Ruang bilas sebagai tempat tampungan bahan bakar yang pertama kali masuk ke sistem. Menuju
Diskusinya sudah selesai, Mas? Sudah. Tolong, yang pertama kali, kelompok A, perwakilan berdiri di tempat dan mempresentasikan dari hasil diskusinya. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok A akan mempresentasikan urutan siklus pembakaran engine 2 langkah. Langkah hisap. Bahan bakar masuk ke ruang bilas pada waktu piston turun. Bahan bakar yang di ruang bilas akan naik ke atas ke ruang bakar melalui saluran bilas menuju ruang bakar. Posisi piston dari TMB ke TMA, bahan bakar dikompresi sebelum 15 derajat. Sebelum TMA, busi menyatu dan menjadi pembakaran piston menuju ke bawah karena hasil pembakaran dibuang melalui saluran buang. Selanjutnya, kelompok B silakan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Saya perwakilan dari kelompok B akan mempresentasikan nama komponen dan fungsi. 1. Silinder head dan silinder, tempat terjadinya pembakaran. 2. Saluran buang, keluarnya sisa pembakaran. 3. Piston, memanfaatkan dan menyalurkan daya dari hasil dalam pembakaran sebagai katup penutup saluran masuk dan keluarnya pembakaran. 4. Penpiston, sebagai penghubung antara piston daya stang sebagai penghubung antara piston daya poros dengkol. 5. Sebagai tempat penampungan oli bahan bakar masuk. 6. Big pen, sebagai penghubung antara poros dengkol. 7. Saluran bilas, jalan masuknya ke ruang bakar. Ayo, mari tepuk tangan. Pelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan untuk siklus engine 2 langkah yang dalam satu proses pembakarannya membutuhkan 2 langkah piston, 1 kali putaran poros engkol untuk menghasilkan 1 kali proses kerja. Cara kerja atau urutan kerja dari engine 2 langkah adalah pada saat piston bergerak dari TMA ke TMB, di atas piston terjadi langkah usaha dilanjutkan dengan langkah pembuangan. Sedangkan di bawah piston terjadi langkah pembilasan. Pada saat piston dari TMB ke TMA, di atas piston terjadi langkah kompresi dan di bawah piston terjadi langkah hisap. Artinya adalah uap, bahan bakar dan udara masuk ke ruang bilas. Engine 2 langkah, bahan bakarnya lebih boros. Yang kedua, engine 2 langkah dari sisi RPM-nya outputnya lebih besar daripada engine lainnya. Yang ketiga, engine 2 langkah sekarang jarang dipakai. Ini dikarenakan karena output polusinya dianggap tinggi karena pada sistem pembakarannya menyertakan oli samping. Ada lagi yang ingin menambahkan dari anak-anak sekalian? Tidak, cukup. Selanjutnya anak-anak silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing seperti semula. Monggo silakan. Dari hasil diskusi kelompok kalian hari ini, dimohon untuk kelompok A mengeser jawabannya sekaligus memberikan penjelasan ke kelompok B tentang hasil diskusinya, dan kelompok B mengeser jawabannya ke kelompok A dan memberikan penjelasan tentang hasil diskusinya, bertujuan untuk memperlengkap pembelajaran kalian hari ini. Pelajaran minggu depan kita akan membahas tentang engine 4 langkah beserta nama-nama komponen dan fungsinya. Sebagai pesan Bapak sebelum mengakhiri pertemuan hari ini adalah tetap jaga protokol kesehatan. Yang pertama, selalu menggunakan masker. Yang kedua, rajin mencuci tangan. Yang ketiga, selalu menjaga jarak. Yang keempat, keluar rumah seperlunya saja. Yang kelima, jauhi kerumunan orang. Supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, mari pelajaran hari ini kita tutup dengan